Boleh diceritakan kepada kami, Ustadz, makam siapa tadi? Eh, itu makam guru saya. Namanya sama dengan saya, almarhum Ahmad Al-Habsyi juga. Beliau yang tadi saya sampaikan, idola saya, panutan saya. Orang yang luar biasa sekali. Seorang ulama yang besar di kota Palembang di usia yang sangat muda ketika itu. Ada ulama Maulana Musa dari India datang ke Palembang, tidak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dari Arab. Guru saya yang masih muda tampil menjadi penterjemah. Dan karena kepintarannya, akhirnya dia dibawa keliling oleh Maulana Musa, keliling ke Australia, ke India, keliling dunia lewat jalur dakwah. Sayang, beliau wafat di usia yang sangat muda, diuji Allah dengan penyakit, kena penyakit ginjal, kemudian selalu donor darah. Ketika donor darah segar bisa ngajar, kemudian ketika lemes tidak bisa ngajar. Jadi kita sering cuti, nggak dapat ilmu. Saya bilang ke ayah saya, lalu ayah saya tanpa ragu dan berani luar biasa mendonorkan ginjalnya, gratis buat guru saya. Dan akhirnya ginjal ayah saya itu bisa dipakai dan dipergunakan guru saya selama lebih dari 5 tahun. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan, Pak Ya, Ustadz? ini ayah saya yang luar biasa. Saya bisa begini juga tidak terlepas dari didikan ayah saya. Dari kecil saya diajarin berdakwah dan selalu ditampilkan. Ketika sebelum ayah saya tampil, saya disuruh tampil. Saya dulu sempat mikir, ayah saya kejam, mempermalukan anaknya di depan orang, nggak bisa ceramah disuruh ceramah. Saya hampir kencing di celana. Tapi ternyata hikmahnya apa? Ternyata di mata kita sering kita menganggap bahwa orang tua itu kejam, salah. Tapi sebenarnya orang tua punya harapan, punya misi. Ternyata di balik itu semua ayah saya ingin melatih saya, membangun mental saya biar jadi orang yang pemberani, karena ilmu tidak akan bersahabat dengan orang penakut. Kali saya dakwah pertama kali, harusnya jadwal itu ayah saya yang tampil. Tapi karena ayah saya berhalangan, saya disuruh, nah kamu tampil di sini tempatnya. Usia berapa tuh, masih ingat Itu nggak? masih kecil ya, masih itu kecil. Saya bilang, ya nanti disuruh turun sama orang, saya bilang. Kalau nggak salah 9 tahun, 8 tahun. Iya, masih kecil. Saya bilang, waduh ngadepin orang yang kumisnya tebal-tebal, saya bilang. Jangan ya, tapi dipaksa Di terus. Jawa udah. Barat ini. Tampil. Jawa Barat. Subhanallah, begitu tampil, udah benar luar biasa sambutannya. Kabur orang. Beneran. Dari ulama besar, ulama pengajar di Masjidil Haram, itu kita panggil Abuya dia. Itu Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah bertamu ke tempat kita, dan saya tampilkan Ustadz Ahmad. Dia bilang apa? Anak kamu itu nanti suatu saat lebih tersohor daripada ayamnya, lebih tersohor dan lebih terkenal daripada ayahnya. Padahal dia masih kecil waktu Pada masih kecil. Setiap ada ulama datang bertamu tempat kita, saya tampilkan Ustaz Ahmad baca Al-Quran, baca qasidah, minta doa, minta air, disyariati. Itu yang saya merasa bangga dengan berkat doa-doa orang dulu itu, ini nampak hasilnya. Tapi saya bukan mengharapkan beliau berhasil, tapi mengharapkan umat bisa mengambil hasil. Itu yang saya. ini cerita mengenai donor ginjal itu tidak diceritakan kepada putra Anda, Betul. tapi Diam-diam. diam-diam saja gitu. Gimana ceritanya itu? Ya, saya pikir waktu dulu saya punya abang sendiri kebetulan. Beliau dakwanya lagi hebat-hebat betul, lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Maka saya terpikir, kita kan masih membutuhkan dia. Kita musyawarah keluarga, yang terpilih saya di antara saudara-saudara. Dia pernah menyatakan kepada saya bahwa dia dapat isyarat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan ginjal saya kepada dia. Itu lebih tertarik lagi saya, karena alhamdulillah dengan berkat pemberian ginjal itu
mereka bisa membangun beberapa pondok pesantren. Dan saya merasa bangga setelah pemberian ginjal itu beliau berhasil kepanjangan hidupnya. Ini memang Bapak sengaja merahasiakan ini dari putra Bapak. Betul. Setelah Termasuk operasi, saya baru dikabarin. setelah operasi di Jakarta, saya 1 minggu di Jakarta. Setelah diperiksa, oke, tidak ada masalah apa-apa. Setelah penyelesaian cangkok ginjal, keluarga semua baru tahu. Operasi dulu, baru Operasi, kasih tahu. betul. Dan ada yang luar biasa sekali. Ini mungkin pelajaran buat saya dan semuanya. Kita sering lupa bahwa yang namanya ayah kita itu banyak sekali berkorban kepada kita anaknya. Tanpa ayah memberitahukan, nak itu karena aku nak. Dia sering menutupi itu. Biarkan anakku tahu pengorbananku dari lisan-lisan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ketika detik-detik terakhir guru saya sakit, saya sempat mendapatkan sesuatu pelajaran yang luar biasa dan sampai saya filmkan kisah itu. Saya mijitin guru saya di salah satu rumah sakit. Lalu guru saya pegang tangan saya, Ahmad, kamu tahu nggak kenapa ayahmu mendonorkan ginjal kepadaku? Karena ingin membangun kebahagiaan buat kamu. Maksud guru, ketika saya tanya ayahmu, berapa yang harus saya bayar dengan ginjal ini? Berapa nominal yang harus saya berikan? Ayahmu menjawab, saya nggak butuh uang, saya cuma butuh doa. Jadikan ginjal yang aku berikan ini dibayar dengan doa yang diberikan buat anak saya Ahmad, biar bisa jadi seperti antum. Jadi ayah saya mengorbankan ginjal itu bukan untuk dirinya, tapi ingin mengharap doa dari seorang ulama mendoakan anaknya. Ayah ada di sini sekarang. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ustadz ucapkan untuk ayah. Ya, ayah saya orang yang luar biasa. Ketika saya punya anak, saya sampai sekarang merasakan saya belum bisa seperti ayah saya. Dulu ketika kecil, ayah saya selalu, sini, maghrib duduk sini, baca wirid, baca ini, semua. Sampai sekarang saya belum bisa seperti itu kepada anak-anak saya untuk setiap malam. Dan satu lagi yang luar biasa, setiap ulama siapapun yang datang, ayah saya selalu bilang, nak, ayo kita temuin ulama itu nak. Tenang nak, kita terobos orang nak. Yang penting aku bisa bawa engkau ke depannya, kamu dikecup keningnya, kamu didoakannya nak. Dan saya berapa kali melihat orang-orang itu merasa risih dengan gerakan ayah saya. Tapi ayah saya tetap nggak peduli. Yang penting anak saya dapat doa baik dari orang yang soleh. Kita belum tentu. Dan sampai detik ini saya belum bisa seperti itu kepada anak-anak saya. Hebat, luar biasa. Ini ada yang ingin kita perlihatkan lagi nih ke Ustadz nih berikut ini. Bidang agama dia memang menonjol. Kalau di sekolah tuh ranking 1. Ranking 1 terus-terusan di sekolah. Sampai SMP dia ranking 1 juga. Tapi dia kuat ibu kan supaya anak condong ke agama. Seluruhnya anak dicondongkan ke agama dulu yang pertama. Cerita memang dia jadi ustadz, cita dia dulu dari kecil itu sering ceramah-ceramah Zainuddin MZ itu. Dia penggemar nama Zainuddin MZ. Dia sering ceramah. Kalau ada ceramah Zainuddin MZ, dia paling senang tuh. Di mana bedikan? Ada beberapa bagian yang menggunakan bahasa lokal. Iya, mohon maaf ya itu bahasa Inggris. Ibu saya lama di Inggris. Ibu saya orangnya Apa pemalu. tuh? Bisa Pemalu. di-translate sebagian. Jadi itu bahasa Palembang. Dari kecil memang saya itu lebih condong kepada agama. Ketika diajak ayah saya ke agama, saya paling senang. Ajak kemanapun senang. Mau acara malam-malam tuh senang. Hobi kecenderungan. Dan alhamdulillah bisa begini ya karena peran orang tua. Dan sekali lagi kita anak bisa begini itu tidak terlepas dua hal. Karunia Allah, dua ridho ayah ibu kita. Ini ada cerita soal 50-50. Yang mau cerita siapa? Jadi kalau soal 50-50 tadi, itu kata hiasan untuk menghibur ibunya aja. Apa itu? Jadi begini loh, jangan mimpi rezeki kita akan terus bertambah ketika kita pelit kepada orang tua. Nah itu saya dapat ilmu yang luar biasa. Apapun yang kita berikan, kalau buat orang lain satu ngasih orang diganti 10. Apalagi kalau ngasih orang tua, pasti diganti lebih. Saya begitu dapat ceramah pertama, saya temuin ibu saya, Umi, biar ini mengalir terus menerus seperti air rezekinya, biar nggak tersendat, boleh nggak kita bikin kontrak akhirat?
Ya, apapun nanti yang Ananda hasilkan, saya merasakan, Umi merasakan. Kita bagi dua yuk Mi, 50-50. Iya nak, kita buka ya. Begitu dibuka isinya 50.000. 100.000. 50.000 Umi, 50.000 saya. Ternyata hari itu saya kasih 50.000 membangun rezeki yang lebih besar. Sore harinya rumah saya ditelepon, kering. Yang angkat ibu saya. Jadi siapa? Ustadz Al-Habsyi Umi. Dari mana? Universitas. Mau ngapain? Mengundang Ustadz ceramah. Oh ceramah, sebentar ya. Ahmad 50-50. Dan itu berlaku sampai sekarang nggak? Iya. Begitu saya menikah, saya bilang, Umi gimana nih? Kata Umi saya, udah kalau kamu sudah nikah jangan 50-50 katanya. Udah luar biasa tuh. Baik. Baik. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh ke Jakarta. Kami kembali saat lagi. Kapan Umi ya datang? Bro, jemput saya jam berapa? Jam 2. Saya kan tipenya on time. Jam 1.30 saya sampai di sana. Jadi sampai sana, sebentar ya, 4 kali lagi. Apa Ustaz 4 kali? Push up. Olahraga sendiri di rumah. Kenapa? Biar bagus katanya.